Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan peran Bawaslu yang saya beri judul Peran dan Tanggung Jawab Bawaslu dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Bisa ditampilkan? Paling tidak dalam catatan saya 15 tahun di lembaga penyelenggara ada 8 parameter pemilu demokratis. Pertama, hukum pemilu dan kepastian hukum. Yang kedua, kesetaraan antar warga negara. Yang ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Yang keempat, partisipasi pemilu dalam pemilu, partisipasi pemilih dalam pemilu. Yang kelima, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Yang keenam, prinsip nirkekerasan atau tidak dengan kekerasan dan intimidasi dalam proses pemilu. Yang ketujuh adalah keadilan pemilu, dan 8 yang akan banyak saya sampaikan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten atau profesional, efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif. Kita mengetahui di negara kita ada 3 lembaga penyelenggaraan pemilu yang posisinya setara, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalimat undang-undangnya persisnya mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi pemilihan umum. Maknanya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab kolektif 3 lembaga penyelenggara pemilu. Di undang-undang yang sama ditegaskan juga bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada 4 indikator penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen. Nah, ini berarti ada 4 indikator. Pertama, bukan anggota partai politik, namun tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol peserta pemilu secara setara. Yang kedua, tidak berada di bawah lembaga negara apapun, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, dan intimidasi dari siapa atau lembaga manapun dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan undang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Apa makna penyelenggara pemilu berintegritas? Penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif, kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan dan pesanan. Tekanan dan pesanan. Untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu. Yang mulia Majelis Konstitusi yang saya hormati, pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada badan pengawas pemilu. Dengan indikator seperti ini. Pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu. Mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu, sampai tingkat kabupaten kota. Menangani dan memutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara ad hoc. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait. Atas kewenangan yang terlalu besar dalam undang-undang itu, Bawaslu RI
sekarang ini sudah mencoba membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa menjadi daya dukung dalam rangka menjalankan peran-peran tersebut. Antara lain, Bawaslu telah menetapkan peraturan Bawaslu nomor 5 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, peraturan Bawaslu nomor 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, peraturan Bawaslu nomor 3 2003 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilu. Yang keempat, peraturan Bawaslu nomor 9 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses. Dan yang kelima ini sudah ada revisinya gabung dalam peraturan nomor 7 tahun 2022. Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu. Ya. Yang keenam adalah peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Bahkan Bawaslu RI telah melengkapi dengan terbitnya sejumlah petunjuk teknis, antara lain keputusan Bawaslu nomor 169 dan seterusnya tahun 2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilu. Apa itu pelanggaran pemilu? Kalau kita buka referensi, terlalu banyak penjelasan dari para ahli. Tapi saya mencoba memberi makna tersendiri berdasarkan hasil kajian dan hasil penelitian saya. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Nah, ini kita tahu ada jenis-jenis pelanggaran pemilu. Ya. Pertama, pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik, dan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai serta diputus oleh forum sentra Gakumdu yang tidak hanya terdiri dari Bawaslu, tapi juga penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Lalu dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji. Peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran, ya, kita tahu ada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD Provinsi, DPD Kabupaten Kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Bawaslu juga sudah menyusun peraturan Bawaslu Juknis, ya, sebagai petunjuk atau pedoman bagi seseorang, pengawas dan atau stakeholders dalam menafsirkan isi teks per Bawaslu sesuai prinsip penegakan hukum pemilu. Beberapa prinsip penegakan hukum pemilu dalam penyusunan per Bawaslu antara lain berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progres dan atau laporan, aksesibilitas kepada pelapor atau masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan serta akuntabel. Peraturan Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jadi Bawaslu kalau kita lihat dari periode ke periode mengalami perkembangan yang menurut saya cukup konstruktif. Karena sekarang masih di era saya sebagai ketua Bawaslu, yang banyak itu adalah laporan. Laporan itu adalah bisa kita sebut sebagai pengawasan pasif Bawaslu. Masyarakat, warga negara, atau misalnya pemantau yang melaporkan. Nah, di era sekarang saya mencermati jajaran Bawaslu lebih melakukan pengawasan aktif sehingga yang banyak adalah temuan. Saya kira ini sebagai salah satu indikator bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara lebih progresif. Lalu kemudian Bawaslu melengkapi peraturannya bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari
setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat material laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian syarat material meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister. Sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian pendapat ini, penting untuk saya menyampaikan bahwa Sentra Gakumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada 3 unsur. Dan pengalaman saya ketika menjadi ketua Bawaslu, dan saya mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis. Karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu ada yang ditanyakan ke ahlinya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Tadi ahli sudah menyampaikan berkaitan tentang tugas dan kewenangan Bawaslu. Kemudian selain mengawasi tahapan, kemudian juga melakukan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Yang perlu menjadi penajaman buat kami Bawaslu, pertama, ketika teman-teman penyelenggara pemilu Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh ahli merujuk kepada adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu punya peraturan Bawaslu Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan. 2 pintu temuan dan laporan ini ketika ada laporan merujuk ke Perbawaslu 7 di ketentuan pasal 14, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, kemudian merujuk kepada pasal 24 Perbawaslu 7, 2 hari itulah ketika ketentuan syarat formil tidak lengkap, maka diadakanlah satu proses perbaikan. Ada satu kasus yang kemudian ketika pelapor melaporkan adanya dugaan pelanggaran, lalu kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, 2 hari itu pelapor tidak memenuhi ketersyaratan formil dan material. Lalu kemudian kita mengeluarkan satu status pelaporan kepada pelapor untuk tidak diregistrasi terhadap status pelaporan tersebut. Karena tidak diregistrasi terhadap syarat formil material, lalu kami dilaporkan oleh DKPP. Di keterangan kami di DKPP ketika disidang oleh DKPP berkaitan tentang tidak memenuhi syarat material, izin yang mulia saya perlu sampaikan ini. Pada saat itu kita disidangkan oleh DKPP, kemudian juga diproses berkaitan keterangan tidak memenuhi syarat material. Saya sempat sampaikan, perlu disimak oleh ahli yang nantinya ini agar bisa sejalan dengan apa yang nanti saya sampaikan pertanyaannya, bahwa maksud awal original intent pengaturan mengenai upaya untuk memenuhi kelengkapan syarat material atau perbaikan laporan sebagaimana diatur di ketentuan pasal 24 ayat 1 dan ayat 4 Perbawaslu 7 yang dimaksud untuk laporan yang peristiwanya belum jelas sehingga tidak dapat diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu atau menjadi wewenang dari Bawaslu,
Namun dalam konteks laporan, Bawaslu berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada, peristiwa yang dilaporkan telah jelas dan tidak terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian saya sempat sampaikan juga di hadapan di DKPP. Pertanyaannya apa sih Pak Puadi? Ya, penekanannya ini hakim ini saya perlu sampaikan ini Ya, juga. tapi tanyakan saja karena kan Ya, bukan ini sebagai apa semacam upaya. pertanyaannya adalah karena kita dilaporkan di DKPP, kemudian mengeluarkan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP berkaitan tentang Bawaslu, kita dalam putusannya itu bahwa kita mendapatkan peringatan. Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh DKPP memproses laporan pelapor yang berkaitan tentang tidak memenuhi syarat materi tersebut sudah tepat? Atau dapat disimpulkan tindakan DKPP mengintervensi kewenangan Bawaslu yang jelas-jelas sudah diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2022. Terima kasih. Baik. Dari pemohon? Pak Heru yang bertanya, dari tadi belum bertanya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami akan berbagi pertanyaan dengan rekan yang lain. Silakan. Izin bertanya langsung kepada saudara ahli. Pertanyaan pertama begini, berkenaan dengan adanya laporan-laporan, faktualnya laporan dari pemohon kepada Bawaslu. Pertama, konkretnya laporan mengenai pelanggaran, mengenai penetapan dalam konteks penetapan pasangan calon. Yang kedua, laporan mengenai adanya pengumpulan kepala desa abdesi yang dihadiri oleh salah satu calon wakil presiden. Kami sudah sampaikan laporan kepada Bawaslu, laporan sudah disampaikan, akan tetapi ya tanpa ada permintaan keterangan, tanpa ada pemberian alat bukti, kemudian langsung Bawaslu menerbitkan surat menyatakan memenuhi syarat formil, memenuhi syarat material, tapi bukan suatu pelanggaran. Itu fakta. Di dalam laporan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya bagaimana sih prosedurnya? Ketika Bawaslu menangani sebuah laporan pelanggaran, apakah kepadanya diberikan kewenangan untuk langsung menjatuhkan putusan tanpa memeriksa para pihak? Tanpa memeriksa dan bukti dari pelapor dan terlapor. Nah, kemudian kami kaitkan, itu pertanyaan pertama, kami kaitkan ketika Bawaslu sudah mengeluarkan surat menyatakan tidak ada pelanggaran, ternyata belakangan DKPP menyatakan memutuskan berbeda. Ketika kami melaporkan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dilaporkanlah ke DKPP mengenai penetapan persyaratan, mengenai penetapan pasangan calon. Kemudian DKPP yang juga pernah dipimpin oleh saudara ahli sebagai ketua menyatakan ada pelanggaran proses yang dilakukan oleh KPU dalam penetapan pasangan calon, di mana ketika menerima berkas persyaratan pasangan calon, KPU tidak lebih dahulu mengubah PKPU 19. Nah, meskipun pada akhirnya di dalam amar putusan DKPP adalah menyatakan terjadi pelanggaran kode etik, tapi di dalam pertimbangan hukumnya DKPP menyatakan ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini bagaimana menurut pendapat ahli begitu. Jadi ada perbedaan prosedur yang ternyata kemudian belakangan muncul ada putusan DKPP yang mengkonfirmasi adanya kesalahan atau pelanggaran itu. Kemudian berikutnya, tadi ahli menerangkan adanya apa itu definisi pelanggaran. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ya, ketidaktaatan. Selain itu di dalam sistem keadilan pemilu juga ada sengketa. Sengketa itu antar peserta dengan KPU atau antar peserta dengan peserta. Nah, apakah pertanyaannya ketika suatu peristiwa hukum ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang masuk kategori sebagai pelanggaran, kemudian dalam electoral justice system itu bisa kita bawa sebagai sengketa proses pemilu. Jadi maksud ya yang pertanyaan yang ketiga itu. Jadi suatu pelanggaran, suatu peristiwa hukum sebagai pelanggaran, kemudian selain itu juga peristiwa hukum itu pada kesempatan yang sama kita bawa sebagai sengketa proses.
Itu. Karena penegakan hukum atas pelanggaran itu berbeda dengan penegakan hukum atas sengketa proses. Begitu dalam konteks misalnya ini penetapan pasangan calon itu ada suatu pelanggaran, sehingga ketika itu suatu pelanggaran tentu tidak bisa masuk kepada sengketa proses. Berikutnya berkenaan dengan adanya keterangan Bawaslu yang menyatakan di dalam poin 1.1.5 angka halaman 12 ketika ada proses verifikasi bakal pasangan calon, ini masih berkenaan dengan bakal pasangan calon, itu Bawaslu loss, tidak bisa melakukan pengawasan karena ketika masuk kepada sistem pencalonan silon muncul peringatan maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login. Ini Bawaslu juga menyampaikan bahkan ini 2 kali login Bawaslu nggak bisa masuk melakukan pengawasan mengenai verifikasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah pertanyaannya adalah apakah ketika tidak bisa melakukan pengawasan, apakah proses pencalonan ini menjadi sesuatu yang cacat menurut ahli? Begitu. Kemudian dilanjut oleh rekan kami. Yang mulia. Sudah dapat pertanyaan Bapak itu. Silakan. 1-2 pertanyaan tambahannya. Oke, 2 pertanyaan majelis. Menyambung saksi kami yang kemarin atas nama Fauzi yang melaporkan ke Bawaslu mengenai pertemuan Cawapres 02 dengan Abdesi di GBK. Ya. Itu ditolak laporan kami dengan alasan kurang syarat material. Izin kami akan menampilkan bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu yang dinyatakan kurang syarat material. Salah satunya adalah bukti video, mohon izin ditayangkan karena hanya sebentar ya majelis. Itu acara abdesi yang secara tegas menyatakan dukungan kepada paslon 02 yang kita lampirkan sebagai bukti kita ke Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Ke ahli sana Pak, jangan lihat saya terus. Iya, izin. Maaf. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah setelah kami membuat uraian laporan sesuai form Bawaslu dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh Bawaslu serta melampirkan video tadi, apakah laporan kami itu kurang syarat material? Yang kedua, apakah statement tegas dari MC yang mengumpulkan seluruh kepala desa di GPK itu adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu? Kami mohon keterangan dari ahli. Kami sampaikan juga, kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kita punya laporan, ada perlakuan yang berbeda. Ketika di Jambi, di Sumatera Utara, dan di Kalimantan, kami dijawab kekurangan syarat material tapi diberi penjelasan syarat material mana yang kurang. Sedangkan di Bawaslu Pusat, kami dibilang kurang syarat material tapi tidak ada penjelasan. Bahkan ada yang seperti disampaikan rekan kami sebelumnya, itu sudah tanpa diperiksa diputus bukan merupakan suatu pelanggaran. Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih. Yang mulia, tadi di pertanyaan pemohon tadi membuat dengan video-video tadi dengan menyatakan itu adalah pertemuan dengan Abdesi atau Adesi, saya kurang jelas tadi. Tapi di gambar tadi itu saya tidak melihat ada nanti bukti-bukti biar ahli yang. supaya jangan diarahkan kepada saksinya. Jangan juga Bapak komentari, biar nanti ahli yang komentari. Ya. Pemohon dua silakan. Semua izin yang mulia, semuanya sudah kita lampirkan bukti yang video pendek tadi ataupun yang video lengkap, semuanya ada di lampiran bukti. Ya. Pemohon dua silakan. Izin yang mulia, boleh saya jawab dulu? Ini terlalu banyak pertanyaan. Saya khawatir saya tidak fokus. Oh, boleh biasanya mohon sekaligus izin. Pak. Ya. Oh, Bapak guru besar masa gampang lupa. Enggak, ini terlalu Dicatat banyak. saja Pak Mamat. Oh, baik, baik. Siap. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada pihak Bawaslu. Sebab kami sebetulnya juga pernah beberapa kali audiensi dengan pihak Bawaslu. Kenapa kami melakukan audiensi? Karena beberapa laporan yang disampaikan oleh pihak kami, ya, pada waktu itu ada beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti, ya. Apakah itu karena alasan syarat formal tidak dipenuhi, ya. Kemudian juga ada alasan-alasan lain, sehingga kami punya pertanyaan sejauh mana kompetensi dan skop kewenangan Bawaslu itu dijalankan. Kami memang memahami bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya money politics, pemberian uang, dan pelanggaran administratif itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Tapi ada hal-hal yang kami laporkan kadang-kadang sangat tidak terlalu bisa ditafsirkan secara sempit. Ada hal-hal yang kami anggap TSM yang juga perlu ditangani oleh pihak Bawaslu, tapi pihak Bawaslu pada waktu itu mengatakan tidak semua hal bisa ditangani, tapi mereka juga sangat concern dengan itu karena aturannya tidak memungkinkan atau agak sedikit tidak cukup jelas. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu pada waktu itu adalah mengirim surat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat, ya, dalam hal itu dan membuat semacam himbauan. Himbauan inilah yang mungkin dijadikan sebagai pendapat dari Bawaslu pada waktu itu, karena mereka tidak bisa langsung menangani hal-hal semacam ini. Misalnya, Yang Mulia, kami ingin mendapat tanggapan dan respons misalnya, tadi disebut mengenai pertemuan kepala desa. Misalnya. Ini pertemuan kepala desa yang kita sama-sama saksikan, itu berupa penggiringan pemilih untuk memilih paslon tertentu. Nah, ini hal-hal yang menurut kami masih bisa dihandle, ditangani oleh pihak Bawaslu. Kemudian kriminalisasi kepala desa, walaupun ujungnya, kalau kita bicara mengenai kriminalisasi kepala desa, ujungnya kita mesti ke pihak kepolisian nantinya. Tapi ini hal-hal yang banyak sekali terjadi yang nampaknya pihak Bawaslu tidak terlalu bisa hands on, tidak bisa terlalu terlibat dalam hal semacam ini. Padahal bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang kita hadapi itu begitu banyak, dan kami hanya ingin minta pendapat, opini, karena bagaimanapun penguatan atau empowerment dari Bawaslu itu menjadi penting ke depan, karena ke depan akan sangat banyak pelanggaran pemilu yang dilakukan dan terjadi, dan itu kita mesti antisipasi. Nah, kami tidak tahu misalnya, kalau kami mengajukan pertanyaan yang jauh lebih prinsipil, bagaimana sikap Bawaslu misalnya dalam hal terjadinya nepotisme dan abuse of power. Nah, abuse of power ini akan sangat banyak turunannya. Nah, tapi kelihatannya pihak Bawaslu tidak memiliki willingness atau keberanian untuk masuk ke wilayah semacam ini. Ya. Jadi ini hanya pertanyaan yang pendek, yang sangat umum, yang kami bisa lakukan kepada pihak Bawaslu dan pada ahli yang pernah punya pengalaman sebagai ketua Bawaslu pada waktu itu. Terima kasih. Cukup? Satu lagi yang saya teruskan sedikit Yang Mulia terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bang Mulia yang terakhir. Saya ingin mendapat semacam pencerahan dan apa pendapat saudara ahli. Ini kan kalau kita lihat pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 itu bahwa Bawaslu itu mempunyai kewenangan dan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Nah, yang saya ingin tahu pendapat ahli terhadap ketika penindakan terhadap pelanggaran ini, apakah harus melalui pelaporan atau apakah mereka bisa secara langsung melakukan penindakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa pendapat saudara ahli terkait dengan iklan PSI, yang mengatakan bahwa PSI adalah presidennya Jokowi dan partainya Jokowi dan PSI pasti menang. Ini iklan yang berhari-hari, saya kira hampir selama masa kampanye itu selalu ada.
Saya tidak tahu apakah pernah ada teguran atau tidak dari Bawaslu. Sehingga ini yang saya tanya kepada saudara ahli, apakah terhadap hal seperti ini ada kewajiban moral atau kewajiban menurut hukum yang harus dilakukan oleh PSI, oleh Bawaslu terhadap PSI dan juga tentu saja terhadap Presiden Joko Widodo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saya ingin tanya kepada saudara ahli ya, terhadap kegiatan-kegiatan seperti penerimaan laporan itu tadi. Apakah memang desain dari awal terhadap kewenangan dalam menerima laporan ini langsung dibatasi seperti ini? Kan hampir tidak bisa kami sebut sebagai proses dismisal, ya. Kalau di dalam PT UN kan ada proses dismisal. Tetapi yang terjadi di Bawaslu ini ketika mereka menerima laporan, kemudian besok dijawab melalui WA misalnya, ada beberapa yang kejadian seperti itu, bahwa laporan saudara tidak memenuhi syarat administratif. Ya. Dan ya ini yang kami ingin mendapat pencerahan dari saudara ahli. Terima Cukup kasih. ya Pak Madir. Cukup, terima kasih yang mulia. Dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli Profesor Muhammad, saya ingin tanya begini. Bawaslu itu oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan perundang-undangan tentang pemilu, diberi sejumlah kewenangan, antara lain melakukan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang administratif yang timbul dalam proses pemilu. Begitu juga Bawaslu itu diberikan kewenangan untuk menerima laporan, pengaduan, dan lain-lain oleh para pihak yang menjadi peserta dalam pemilu. Tapi dalam kenyataannya kewenangan Bawaslu itu dilampaui. Ya. Itu menyangkut sengketa administratif, persyaratan pencalonan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yang harusnya diselesaikan oleh Bawaslu dan menjadi kewenangan Bawaslu, tapi dilampaui. Tiba di ujung sampai di Mahkamah Konstitusi, para pihak itu mengangkat persoalan ini dan meminta Mahkamah untuk menyelesaikannya. Sementara Bawaslu-nya hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan. Sebagai ahli, menurut pendapat saudara, apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu dalam sidang ini ketika tahu kewenangannya dilampaui? Dan para pihak itu malah menyampingkan Bawaslu minta majelis untuk memutuskan persoalan itu. Apa pendapat saudara? Kami lanjut, yang mulia. Silakan. Ya, saudara ahli, Profesor Muhammad ya. Lewat kesempatan ini barangkali kami merasa berkepentingan untuk mengajukan satu pertanyaan ini. Yang pertama terkait dengan setiap laporan yang telah diajukan kepada Bawaslu, tentunya pasti melahirkan ada status hukum. Status hukumnya itu apakah dianggap atau dikualifisir telah memenuhi syarat formil atau syarat material. Begitupun juga sebaliknya, bisa saja nantinya persyaratan itu, pengajuan laporan itu berujung kepada dua hal itu. Dianggap tidak memenuhi syarat material maupun syarat formil. Nah, atas status hukum seperti itu, apakah menurut saudara ahli merupakan kewenangan lembaga lain untuk menilai kembali ya status atau produk yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu itu? Bahwa produk itu bukan saja berupa satu putusan, tapi juga termasuk status hukum ataupun status laporan itu, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui, kalau kita membaca dari permohonan pemohon, masih muncul nomenklatur baru yang barangkali tidak pernah ada dalam ekosistem hukum beracara ataupun dalam hukum pemilu kita tentang adanya KKN atau semacam abuse of power yang didalilkan oleh pemohon. Dalam soal ini, saya ingin mendapatkan satu perspektif yang barangkali secara akademik bisa kita pahami bersama pada hari ini. Jika persoalan itu diajukan kepada Bawaslu dengan dalil atau dengan argumentasi bahwa terjadi dugaan abuse of power,
Sedangkan yang kita ketahui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30 2014 mengatur tentang soal itu. Adanya pejabat atau penyelenggara negara dilarang menyalahgunakan kewenangan, Pertanyaannya apa, Pak mempergunakan Fahri? kewenangan. Iya, yang mulia, hampir selesai. Menyalahgunakan kewenangan dan atau melampaui kewenangan. Kalau soal ini diperhadapkan kepada Bawaslu dalam sengketa konkret seperti ini, kira-kira apa yang ideal untuk Bawaslu lakukan? Apakah rekomendasi ini diteruskan kepada PT UN atau Bawaslu memaksakan diri untuk menyelesaikan persoalan itu? Terima kasih yang mulia. Saya tambahkan sedikit yang mulia. Dari mana? Sudah dua Pak Uce nanti. Sedikit aja nyambung Sudah dua pembicara. Nanti Bapak dapat giliran kalau saksi masih ada 7 nanti. Silakan Pak Basim, ada pertanyaan tidak untuk termohon? Terima kasih. Saudara ahli Prof. Muhammad, ada beberapa pertanyaan, ini rangkaian sebetulnya. Yang pertama, mohon dijelaskan apakah sepengetahuan ahli di TPS itu ada pengawas TPS, ya, kalau ada berapa jumlahnya. Kemudian yang kedua, dalam hal proses-proses pemungutan penghitungan suara, terutama ketika penghitungan suara, dengan membuka surat suara lalu dibacakan ini suara sah atau tidak, kalau sah suaranya siapa, dan kemudian dicatat atau didokumentasikan dalam form C hasil plano TPS yang ada telinya itu. Dalam hal terdapat katakanlah salah tulis atau salah hitung, apakah Panwas TPS tersebut punya wewenang untuk mengingatkan dan kemudian meminta untuk dikoreksi sekiranya ada salah hitung, salah tulis dan seterusnya di form C hasil. Nah, kalau memang punya fungsi itu dan fungsi itu dikerjakan, apakah dapat dikatakan form C hasil yang kemudian setelah proses penghitungan suara di TPS dimasukkan kembali ke dalam kotak dan kemudian itu digunakan untuk rekap di tingkat PPK atau tingkat kecamatan, dapat dikatakan bahwa itu sudah merupakan hasil koreksi yang juga di dalamnya disaksikan oleh Panwas TPS atau bahkan Panwas TPS yang melakukan koreksi. Demikian majelis, terima kasih. Silakan Prof dijawab singkat-singkat saja. Baik, terima kasih yang mulia. Saya mohon izin merespon termohon dulu karena ini relatif mudah menjawabnya, bukan berarti yang lain sulit. Apakah ada pengawas TPS? Ada. Bagaimana mandat undang-undang kita, setiap TPS kita itu ada 1 orang pengawas TPS. Fungsi pengawas TPS ini adalah memastikan bahwa proses-proses pemilu, termasuk penghitungan suara yang terjadi di setiap TPS, itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan prinsip kode etik. Jadi kalau misalnya ada koreksi, ada kekeliruan dari petugas KPPS, maka pengawas TPS punya wewenang untuk melakukan koreksi. Dan seingat saya, ya, Bawaslu itu selalu menganjurkan dengan surat edaran bahwa apabila ada problem di setiap tingkatan itu tidak ditabung ke tingkatan atas, jadi diselesaikan. Itu satu hal yang menurut saya sangat baik, positif, dan solutif. Jadi Bawaslu memberikan edaran kepada jajarannya, kalau ada masalah di TPS ya diselesaikan di TPS. Kalau perlu jangan mengisi berita acara kalau masalah itu bisa selesai. Terkecuali, ya, karena saya juga beberapa kali diajak diskusi oleh teman-teman Bawaslu terutama, terkecuali kalau pengawas TPS sudah menyampaikan keberatan, ya, dan itu mungkin tidak mendapat respon dari petugas KPPS setempat, dan keberatan itu punya atau kuat unsur koreksi positifnya, maka disiapkan form untuk mengisi itu. Ya. Tapi sekali lagi Bawaslu selalu mendorong jajarannya supaya dengan cara-cara tetap tegas dan santun tadi sebagaimana pengantar saya untuk melakukan koreksi. Kalau memang ada proses yang menurut pengawas TPS belum sesuai ketentuan. Jadi itu memang seperti itu Pak Ketua, ya, Pak Hasim. Apakah pengawas TPS yang sudah mengoreksi C hasil di TPS itu sudah dianggap, iya sudah harusnya selesai, sudah dianggap selesai dan tidak bisa lagi disoal di tingkat atas kalau sudah dilakukan perbaikan. Sekali lagi saya underline, kalau petugas KPPS setempat melakukan koreksi terhadap kekeliruan, kesalahan tulis di TPS, maka itu harusnya tidak disoal lagi. Itu untuk Pak
Ketua KPU Pak termohon ya. Kemudian saya izin ke pihak terkait ya. Nah, kenyataannya apakah ada laporan yang tidak melalui Bawaslu kemudian disoal di Mahkamah Konstitusi? Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kewenangan Bawaslu itu adalah mengawasi setiap tahapan pemilu dan menyelesaikan, menangani setiap laporan, dugaan dan temuan pelanggaran pemilu. Jadi, pemahaman saya, semua hal yang diduga sebagai pelanggaran pemilu, pintunya wajib melalui Bawaslu. Bawaslu punya instrumen peraturan Bawaslu, kalau tidak keliru nomor 7 tentang temuan dan laporan, akan mengkaji bahwa apakah laporan masyarakat ini masuk kategori pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, atau sengketa, atau pelanggaran kode etik. Itu Bawaslu sudah mengatur dengan sangat detail, sehingga hasil atau produk kajian Bawaslu itu sudah jelas address-nya, bahwa ini laporan masyarakat ini adalah laporan pelanggaran administrasi, pidana atau dan seterusnya. Karena begini, Yang Mulia dan Bapak Ibu semua, tidak semua masyarakat kita itu paham tentang jenis-jenis laporan. Apakah ini laporan masuk kategori pelanggaran administrasi, masuk kategori pelanggaran pidana, atau pelanggaran sengketa atau etik. Ada yang pelapor itu diserahkan aja. Diserahkan aja, ini saya melapor, saya menduga ada pelanggaran ini. Nah, Bawaslu itu tidak bisa menolak. Oh, Anda harus jelaskan dulu, ini Anda mau melapor pelanggaran etik, pelanggaran administrasi. Bawaslu tetap harus menerima setiap laporan, jelas atau tidak jelas address dugaan kamar pelanggarannya. Nanti Bawaslu yang meneliti ya, di 2 hari itu. Oh, ini ternyata memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai sebuah dugaan pelanggaran. Dan kalau dia memenuhi syarat, itu kemudian dilakukan register. Majelis, mohon hanya dipertegas saja satu. Jadi apakah maksudnya itu kalau sudah kewenangan daripada Bawaslu itu adalah kewenangan absolut, kompetensi absolut. Kalau tidak selesai, bisa nggak dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Setahu saya. Keberatan. Sudah, jangan berpendapat. Jangan diarahkan, Yang Mulia. Nggak, saya menanyakan aja, apakah itu kewenangan absolut? Pak Hotman, Ya. sudah tahu yang Anda inginkan. Dijawab, ditambahkan apakah kalau sudah ditangani Bawaslu, apakah itu saja? Ya, jadi begini, by law itu kewenangan Bawaslu. Ya, tapi kita juga tidak bisa menahan warga negara yang merasa perlu untuk melakukan upaya hukum yang lain. Kalau pintu pelanggaran pemilunya harusnya selesai di Bawaslu. Tapi ini kan orang ada yang tidak senang. Seperti contoh, waktu saya ketua DKPP, KPU itu sering curhat Pak Hasim dan teman-teman. Sudah dilaporkan ke Bawaslu dugaan pelanggaran administrasi, besok ada panggilan pidana pemilu, besok ada panggilan DKPP. Jadi atas satu motif atau jenis laporan yang sama, pelapor itu menggunakan semua jalur-jalur itu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau sudah ditangani Bawaslu tidak bisa lagi, tapi Bawaslu harus tegas bahwa ini sudah kita tangani. Ya, sehingga itu pilihan bagi warga negara. Apakah dia mau menerima penegasan sikap keputusan Bawaslu atau dia mau menggunakan upaya lain? Saya kira itu dijamin juga dalam hak asasi manusia di bidang hukum. Seperti yang saya contohkan tadi, kita sudah tangani, misalnya Bawaslu sudah tangani, ada rekomendasi, bahkan di sengketa proses sudah ada keputusannya, tapi bagi pelapor, nah itu tidak puas. Dia coba kamar upaya hukum yang lain. Ya, dia tadi KPP. Ahli isu yang lain dijawab, itu sudah selesai. Ya. Nah, kemudian apakah kalau misalnya ada laporan dugaan pelanggaran ditangani oleh Bawaslu itu menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilai? Ya, tentu kita lihat payung hukumnya. Ya, saya kira kita semua harus taat hukum. Bahwa seperti statement saya di awal tadi di pengantar, yang saya pahami, semua dugaan pelanggaran terkait pemilu pintunya satu. Maka saya sangat apresiasi Gakumdu kalau ada yang melaporkan dugaan pidana yang langsung ke kepolisian itu ditolak. Ditolak karena undang-undang mengatakan ada sentra Gakumdu. Ini contoh saja. Jadi apakah menjadi kewenangan lembaga lain? Pemahaman saya kalau terkait dugaan pelanggaran pemilu, sekali lagi apapun klaster kamarnya pintunya harus ke Bawaslu. Kemudian sengketa kewenangan apa sikap Bawaslu ya? Undang-undang dasar kita sudah mengatakan Bawaslu tidak boleh masuk ke wilayah sengketa kewenangan, ada Mahkamah Konstitusi. Ya.
Saya waktu ketua Bawaslu pernah melakukan semacam gugatan terhadap kewenangan pembentukan pengawas di Aceh. Saya menyadari bahwa ada undang-undang pemerintahan Aceh yang juga eksis dan ada undang-undang Bawaslu nasional. Nah, maka saya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Ya, walaupun keputusannya waktu itu juga ya tidak terlalu tegas kewenangan siapa gitu ya. Waktu era saya ketua Bawaslu saya ingat sekali itu. Nah, saya kira kalau sengketa kewenangan ya kita harus sami'na wa ata'na bahwa itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari pemohon kedua, apakah Bawaslu melakukan pencegahan ada atau tidak ada laporan? Ya, saya kira kita semua paham, namanya pencegahan itu berarti pelanggaran itu belum terjadi, walaupun ada potensi. Maka Bawaslu diminta atau tidak, pasti akan melakukan pencegahan. Apalagi di SOTK baru Bawaslu ini ada kemajuan menurut saya dibanding era saya. Bawaslu sekarang punya satu divisi pencegahan, itu Pak Ketua ya. Di era saya itu nggak ada itu. Jadi itu diambil oleh divisi pengawasan. Nah di SOTK baru ini tentu karena masukan evaluasi dari Bawaslu, ada satu divisi dan ada satu komisioner yang mengampu pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Nah ini kadang-kadang tidak terekspos ya. Ya, saya mohon maaf, saya bukan karena pernah ketua Bawaslu, kerja-kerja pengawasan, pencegahan, preventif Bawaslu itu sangat banyak. Saya saksi hidup yang mulia, saya sering diundang oleh Bawaslu untuk menyampaikan pesan-pesan pemilu. Apakah itu pendidikan politik, pendidikan pemilu, pengawasan partisipatif, itu sangat-sangat sering dilakukan oleh Bawaslu. Dan itu kadang tidak terekspos. Nah, kita berharap bahwa fungsi pencegahan itu bisa mengurangi potensi pelanggaran. Jadi kalau ditanya apakah fungsi pencegahan itu harus ada laporan, jawabannya tegas tidak. Bawaslu tentu akan menggunakan instrumen pencegahan ini supaya aktif melakukan pengawasan dengan harapan dan tujuan tidak masif terjadinya pelanggaran. Kemudian pertanyaan laporan kami masuk lantas muncul atau keluar SMS tidak memenuhi syarat. Saya kira Bawaslu itu tidak buru-buru untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Bawaslu itu terikat oleh peraturan Bawaslu bahwa dalam menilai sebuah laporan ada tahap-tahapannya, kajian awal. Ya, kalau terpenuhi unsur formal material itu akan diregister. Kalau tidak, maka tidak bisa diregister, masih tidak bisa dilanjutkan. Dan untuk kita ketahui bersama, yang mulia dan Bapak-Ibu semua, peraturan Bawaslu itu tidak hanya mengikat Bawaslu, tapi mengikat semua warga negara. Baik yang berkepentingan dengan pemilu maupun yang tidak berkepentingan langsung dengan pemilu. Jadi Perbawaslu itu, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan mengikat penyelenggara pemilu Bawaslu saja, tapi partai politik terikat dengan peraturan itu dan seterusnya. Dan kalau ada warga negara yang tidak merasa diuntungkan atau dirugikan oleh peraturan Bawaslu atau peraturan KPU atau peraturan DKPP, kita juga sudah punya jalurnya. Itu bisa dilakukan uji material di Mahkamah Agung. Jadi menurut saya, ya, paling tidak yang saya cermati ya bahwa Bawaslu tentu tidak serta-merta mengeluarkan atau menilai sebuah dugaan pelanggaran apakah ini memenuhi syarat atau tidak tanpa melalui proses kajian. Dan itu SOP-nya harus seperti itu, dia tidak serta-merta dan itu diputuskan dalam sebuah rapat pleno pimpinan ya. Jadi semua laporan itu tersampaikan kepada 5 orang komisioner, ketua dan anggota Bawaslu. Dilaporkan dan diputuskan dalam rapat pleno. Bukan kerja staf. Staf itu hanya membantu supporting, menerima laporan, melaporkan laporan ini, tanggal masuknya begini. Itu diputuskan sesederhana apapun. Menurut orang atau pelapor itu laporan layak atau tidak, itu tetap diputuskan dalam rapat pleno oleh ketua dan anggota Bawaslu. Kemudian berikutnya, apakah laporan di satu daerah berbeda? Saya kira harusnya tidak berbeda karena satu peraturan Bawaslu. Di Medan menggunakan peraturan Bawaslu, di Papua menggunakan peraturan Bawaslu. Nah tentu formnya juga sama. Jajaran Bawaslu daerah itu tidak punya kewenangan membuat form selain apa yang sudah disusun ditetapkan oleh Bawaslu dalam lampiran peraturan Bawaslunya. Ya. Di Bawaslu itu ada satu SDM yang menurut saya itu sudah sangat mahir, namanya Ibu Yusti kalau saya tidak keliru. Itu dari era sebelum saya ketua Bawaslu sudah jadi di kepala bagian penanganan pelanggaran. Tidak pernah bergeser sampai detik ini. Ya, istilah kadang saya menggoda dengan positif, apapun makanannya, minumannya tetap Ibu Yusti.
Siapapun ketua Bawaslu-nya, divisi penanganan pelanggarannya tetap Ibu Yusti. Ini orang sudah sangat qualified. Saya sudah pernah menguji dia secara langsung bagaimana dia menilai sebuah laporan. Dalam kondisi tertekan dan tidak tertekan. Dia seorang perempuan, saya harus sampaikan apresiasi. Dan hari ini dia masih menjadi kepala biro, naik kelas dia, dari kepala bagian jadi kepala biro. Jadi Bawaslu itu punya orang-orang hebat dalam menangani pelanggaran ya. Mohon maaf kalau saya agak ya harus saya sampaikan apa adanya gitu ya. Sulit sekali menemukan orang itu. Walaupun saya kasih informasi ke ketua Bawaslu, Anda harus punya kader. Ibu Yusti sebentar lagi pensiun kan? Oke. Jadi harusnya tidak ada perlakuan berbeda karena formnya standarnya sama dan itu dilakukan monitoring oleh jajaran Bawaslu secara bertingkat. Kalau ada penanganan pelanggaran dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu RI mewajibkan dilakukan namanya supervisi dan monitoring. Dia harus melaporkan ada laporan X misalnya dari Kabupaten Kota. Itu harus diketahui oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi melaporkan secara berjenjang ke Bawaslu RI. Jadi semuanya... Agak diringkas, Prof. Bagaimana? Agak diringkas. Siap. Kemudian... Dari pemohon mungkin. Pemohon satu. Ya. Nah, cawapres dan abdesi ditolak karena kurang syarat material. Ya, saya kira sekali lagi, saya tentu tidak dalam kapasitas menilai apa yang sudah dilakukan Bawaslu, tapi kalau misalnya dia mengatakan tidak terpenuhi syarat material, itu tentu ada pertanggungjawabannya. Kita bisa menilai apa yang dimaksud dengan tidak syarat, dan itu bisa ditanyakan. Ya, Bawaslu membuka ruang itu ya. Maaf ini kalau terkesan saya... Ya, sekali lagi apa yang saya pahami, kalau ada misalnya laporan dari paslon tentang dugaan pelanggaran Pilpres dan itu kemudian bagi pelapor merasa belum adil, bisa ditanyakan, tapi tidak bisa merubah keputusan. Kayak begitu kan? Jadi misalnya ada seperti tadi, loh, ini kok di Medan ada sistematisnya, ininya yang kurang, kok di Jakarta tidak ada gitu. Nah, itu bisa ditanyakan. Dan saya kira Bawaslu membuka diri, Bawaslu punya aplikasi pelaporan itu. Jadi kalau Bawaslu mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat material, ya tentu kita akan lihat bagaimana peraturan Bawaslu itu diterapkan dalam menilai setiap laporan. Izin saudara ahli, izin yang mulia untuk dari mana? Gini saudara ahli, saya mau menyampaikan kami mau menyampaikan satu fakta lagi. Di Bawaslu RI laporan kami dibilang kurang syarat material, tapi di Bawaslu DKI dinyatakan bersalah. Apakah Bawaslu RI dan Bawaslu DKI punya dua aturan yang berbeda atau aturannya sama? Hanya yang menafsirkan dan yang menegakkan saja yang berbeda. Izin mulia, kita juga berdasarkan pengalaman melaporkan abdesi dan hanya dikirimkan WA menyampaikan bahwa tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau mengacu kepada pasal 24 itu harusnya diberikan 1 hari. Ya itu intinya Pak Prof. Ya, tapi tidak dilakukan oleh Bawaslu. Ada perlakuan yang berbeda-beda. Sudah tidak ada yang bicara lagi selain jadi dan... begini, Bawaslu itu harus menghargai kewenangan di mana terjadinya pelanggaran. Ya, jadi ketika Bawaslu DKI memproses dugaan saudara Gibran, itu menurut kesimpulan Bawaslu DKI itu bukan pelanggaran pemilu, pelanggaran peraturan gubernur. Dan Bawaslu RI menempatkan hasil kajian itu sebagai hasil kajian yang harus dihormati. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu RI tidak mengintervensi jajarannya. Ya kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau ada laporan disampaikan ke Bawaslu RI misalnya, itu sebaiknya pelapor itu tidak usah melapor lagi ke tingkat daerah. Itu yang kadang-kadang terjadi juga tuh. Ini kayak mau ngetes Bawaslu nih. Coba kita lapor ke Bawaslu RI. Kita coba laporkan juga ke Bawaslu DKI. Ini kan tidak fair juga ini. Kalau sudah dilaporkan ke Bawaslu RI punya cara. Apakah ini ditangani oleh provinsi atau kabupaten kota? Kalau lokus terjadinya pelanggaran terjadi di DKI, sangat tidak keliru kalau Bawaslu menderiver kepada Bawaslu DKI. Karena dia jajarannya gitu. Jadi ya, tidak selesai. Sudah jangan bicara. Karena ini ada hakim juga mau tanya. Ya. Pak Prof itu sudah masih ada yang mesti dijelaskan? Sedikit lagi Pak. Ya. Kemudian dari pertanyaan Bawaslu ya, DKPP. Apakah tindakan DKPP yang melaporkan proses penanganan Bawaslu itu melampaui kewenangan? Saya dulu waktu ketua Bawaslu pernah juga diberi sanksi oleh Profesor Jimlia Sidiki sebagai ketua DKPP.
Ya, pada waktu itu Profesor Jimli memberikan keputusan terkait dengan keterpenuhan syarat salah satu calon anggota DPD. Menurut KPU itu tidak memenuhi syarat. Ya. Lalu kemudian diproses di Bawaslu, Bawaslu menguatkan keputusan KPU bahwa sang calon senator itu tidak memenuhi syarat karena faktor ijazah dari luar negeri. Lalu disidang oleh DKPP, ya. DKPP ternyata ya, itu di era Profesor Jimli, DKPP ternyata mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu melanggar etik. Dilanjutkan dengan perintah melakukan koreksi terhadap putusan yang sifatnya spesifik oleh lembaga itu. Kalau pandangan saya ini tidak tepat. Silahkanlah DKPP menilai sebagaimana mandat undang-undang, yaitu penegakan kode etik. Jadi DKPP harusnya dalam pertimbangannya silahkan, supaya jelas adresnya kenapa Anda diberi sanksi melanggar etik, tapi tidak masuk ke amar putusan dalam bentuk mengoreksi fungsi-fungsi atau peran dan kewenangan lembaga KPU atau Bawaslu. Jadi kita tidak bisa kemudian melakukan koreksi terhadap keputusan administratif atau keputusan yang sifatnya kewenangannya diberikan oleh undang-undang, karena DKPP kewenangannya hanya etik. Kalau mau mengingatkan, menasehati penyelenggara atau istilah kami di DKPP itu tausiah, silakan. Tapi tidak masuk ke amar. Tidak masuk ke amar ya. Saya bukan menilai keputusan DKPP pertama ya, itu guru saya juga. Tapi di era kami itu kita sangat hati-hati dan tidak masuk ke wilayah yang sudah ditangani oleh KPU dan Bawaslu. Ya. Saya kira itu baik, ya mulia. cukup ya. Sekarang sudah cukup Pak? Bukan, pertanyaan saya tadi belum terjawab mengenai PSI. Yang PSI Pak Muhammad. Ya. Apa bisa diulang Pak Magdir? Apa yang persisnya Bapak soal? Silakan, 1 menit Pak. 1 menit ya. Begini saudara ahli ya, saya ingin mendapat apa pendapat saudara ahli. Karena kalau kita lihat kewenangan Bawaslu ini kan melakukan pencegahan dan seterusnya. Iya, iya. Ternyata dalam praktek ketika masa kampanye kemarin itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dia PSI itu adalah partainya Jokowi. Dan dia katakan bahwa PSI pasti menang. Ini kan dia kampanye untuk PSI. Iya, cukup Pak. Ya. Bagaimana pendapat ada yang bisa dijawab Pak? Ya, saya belum mendapat laporan atau informasi apakah Bawaslu sudah melakukan pencegahan terhadap itu. Jadi saya tidak berani menilai. Pandangan saya, Bawaslu memang idealnya melakukan fungsi pencegahan. Kalau ada praktek-praktek yang diduga bisa menunjukkan keberpihakan. Ya. Makanya mohon maaf saudara pemohon 2, karena saya belum mendapat laporan itu apakah sudah dilakukan tapi keyakinan saya ya harusnya sudah dilakukan fungsi-fungsi pencegahan oleh Bawaslu ya, ya supaya cukup, menghindari proses-proses hukumnya. Dari hakim ada yang mau bertanya juga, ini dari Prof Eni dan yang mulia Pak Ridwan. Prof Eni dulu. Ya baik, terima kasih. Begini Prof Muhammad ya, ahli. Kalau tadi didengar, memang kalau bisa diaktualisasikan parameter atau prinsip-prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar, itu menjadi sesuatu yang sangat baik sebenarnya bagi demokrasi kita. Bagaimana itu bisa dioptimalkan? Andai kata misalnya, ini saya kebetulan membaca keterangan dari Bawaslu, itu menyebutkan di situ ada temuan yang memenuhi syarat. Tetapi karena itu berkelindan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kemudian dilimpahkan itu ke peraturan yang lain, misalnya peraturan ASN atau kemudian peraturan terkait dengan andai kata itu menyangkut aparat, mungkin kepada peraturan yang berkaitan dengan aparat tersebut. Nah ini bagaimana kemudian instrumen monitoring yang bisa digunakan oleh Bawaslu untuk bisa menilai, sehingga jaminan terhadap parameter dan prinsip itu bisa diaktualisasikan. Itu mohon bisa dijelaskan. Silakan yang mulia Pak Ridwan. Terima kasih yang mulia Ketua. Terima kasih ya, Profesor Muhammad Al-Hamid
atas kesaksian keahlian yang telah disampaikan. Saya sedikit saja sebenarnya berkaitan dengan bagaimana tadi Prof menyampaikan mengenai tingginya ekspektasi ya, pembuat undang-undang maupun masyarakat terhadap Bawaslu. Nah, walaupun menurut saya ini juga tidak bisa menjadi pembenaran seandainya memang sampai saat ini, baik di persidangan ini maupun di ruang-ruang publik di luar sana, masih terus dengan derasnya keberatan-keberatan atas laporan-laporan itu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu di daerah maupun di pusat. Nah, dengan maksud untuk menyampaikan bahwa kita ingin bahwa masyarakat ingin, ya, menurut saya itu dia harus tidak seharusnya dengan progresivitas yang dimiliki oleh Bawaslu. Dengan banyak, misalnya tidak hanya pencari keadilan itu tidak mesti dia berbaju rapi dengan format yang rapi yang dibawa laporannya. Nah, produktivitasnya lebih agresivitasnya Bawaslu saya kira penting. Sebab apa? Kalau hanya seperti ini kita sampai dipertanyakan netralitas, kemudian jujur, adil, bebas dan rahasia itu sampai ke Komisi HAM sana sudah mempertanyakan. Nah, lalu menurut Profesor seperti apa kriteria yang sebenarnya sehingga mudah publik yang katakanlah mereka tidak sekolah tapi mereka tahu itu mereka tidak adil gitu misalnya dalam penyelenggaraan itu untuk mengenai syarat formal dan syarat material itu seperti apa. Sehingga banyak sekali yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sedangkan pada poin berikutnya, poin terakhir ke-17 dari pointer dari Profesor tadi, laporan yang tidak diregister pun harusnya ditindaklanjuti. Sampai sejauh itu mestinya progresivitas daripada peran dari Bawaslu itu terhadap laporan-laporan yang muncul. Nah, kalau seperti ini terus, dari beberapa pemilu, apalagi sekarang kita sudah bertransformasi ke teknologi informasi, sudah menggunakan artificial intelligence, tapi masih seperti ini. Lalu demokrasi seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti ini? Nah, karena Prof pernah jadi ketua Bawaslu, mungkin ada pandangan yang cukup baik. Terima kasih, Prof. Baik, silakan Prof. Baik, makasih Yang Mulia. Saya izin merespon Yang Mulia Ridwan Mansur. Keberatan tidak ditindaklanjuti Bawaslu. Kita mesti melihat yang kita maksud tidak menindaklanjuti itu apakah sama sekali tidak ada respon Bawaslu. Menyampaikan bahwa laporan Anda itu tidak bisa diregister, tidak memenuhi syarat forum, itu adalah bagian makna tindak lanjut. Jadi Bawaslu tidak bisa mendiamkan, saya setuju Yang Mulia. Dan Bawaslu bisa disoal ke DKPP kalau ada laporan yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti. Jadi pandangan saya bahwa yang dimaksud tidak lanjuti itu tidak berarti bahwa dia harus goal sebagai sebuah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana. Tapi bagaimana Bawaslu menyampaikan kajian awal, bagaimana Bawaslu menyampaikan verifikasi formil materis atas laporan itu, itulah tindak lanjut. Jadi tindak lanjut itu tidak seperti yang kita harapkan sesuai dengan apa yang diharapkan pemohon, bahwa caleg itu, capres itu diproses pidana. Tapi ada tanggung jawab berdasarkan peraturan Bawaslu. Jadi untuk hal itu saya respon seperti itu Yang Mulia. Nah, saya setuju bahwa ada beberapa mungkin ini catatan buat Bawaslu. Di era saya sudah terjadi. Kalau kita lambat memberikan respon, itu kadang yang membuat pelapor itu agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya kira dengan peraturan Bawaslu yang sudah ada tentang temuan dan laporan, itu seharusnya tidak terjadi lagi. Karena ada durasinya. Kalau Bawaslu tidak taat asas terhadap peraturannya sendiri, itu problemnya serius. Ya. DKPP bisa memeriksa gitu ya. Dan tentu semuanya tersampaikan. Dulu tidak ada kewajiban Bawaslu menyampaikan kepada pelapor Yang Mulia Pak Ridwan. Nah, di era Pak Bagja ini, alhamdulillah, Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menyampaikan secara tertulis progres dan hasil laporan setiap laporan. Satu, Bawaslu mewajibkan dirinya untuk menempel di kantor-kantor Bawaslu di mana laporan itu diterima. Dan Bawaslu mewajibkan dirinya untuk melaporkan itu kepada publik. Jadi saya sangat yakin bahwa keterlambatan laporan itu sudah tidak terjadi lagi karena Bawaslu sudah terikat dengan peraturan Bawaslu.
Nah, memang ya tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang. Di era saya juga pada saya Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP, kantor kami itu juga seperti yang sekarang ini. Ya, prinsip saya sepanjang kita sudah melaksanakan semua aturan dan memperdomani kode etik, ya saya akan mengingatkan kita tentang Lukmanul Hakim dengan putranya. 3 menit kalau bisa, Yang Mulia. Dari Prof. Eni di bagaimana? Ya, sebelum dari ke Prof. Ya, iya. sebelum ke Yang Mulia Prof. Eni. Ini masih kaitan dengan Ya. Pertanyaan atau masukan dari Yang Mulia Pak Ridwan. Iya, silakan. Ya, jadi saya selalu menghibur diri saya ketika saya menjadi penyelenggara dan menghibur teman-teman KPU Bawaslu sekarang ini. Ya, kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Tuhan saja kadang-kadang keputusannya itu ada yang tidak terima. Ya, apalagi makhluk. Saya memberi contoh cerita Lukmanul Hakim di kitab dengan putranya. Satu ketika Lukmanul Hakim mau memberi pelajaran kepada putranya yang sudah balik. Nah, kita mau masuk di pasar, kamu perhatikan komentarnya orang pasar. Dengan cara apa? Kamu naik di atas kuda, saya narik kuda itu. Orang pasar mengatakan, ini anak durhaka. Dia sudah balik, kok ayahnya yang narik kuda itu. Oke, itu komentar pertama orang pasar. Komentar kedua, ayahnya naik kuda, anaknya yang narik. Orang pasar mengatakan, ini betul-betul ayah yang tidak tahu diri. Kasihan anaknya dia naik di atas kuda, enak-enakan. Balik lagi di pasar yang sama, orang yang sama. Kita naik bersama di kuda itu. Apa kata orang pasar? Waduh, baru kali ini saya lihat 2 makhluk Tuhan tidak punya peri kebinatangan. Ini kuda terseok-seok mengangkut 2 orang. Lalu dia mengatakan, kalau gitu kita kosongkan saja kuda itu, kita tarik bersama. Orang yang sama berkomentar, baru kali ini saya lihat 2 orang paling bodoh di dunia. Kuda ini untuk ditunggangi. Balik lagi. Wahai putraku, kita masih punya 2 event. Sekarang kuda itu kita angkut. Jadi kita yang angkut kuda, bukan kuda yang angkut kita. Dia bilang, betul-betul manusia jahiliyah. Baru kali ini ada manusia yang angkut kuda. Mulia. Dan seterusnya. Iya. Mungkin Ya sudah. biar masuk ke substansi aja Yang Mulia. Ya. Masuk substansi aja Yang Mulia. Baik. Jawaban Sekarang dari Tadi Yang Mulia. hakim mengizinkan, tidak usah ada yang keberatan. Ya. Silakan yang dari Prof. Eni. Ya, Yang Mulia Prof. Eni, ya. Instrumen monitoring apa? Jadi memang Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengadres atau untuk merekomendasi atau meneruskan dugaan pelanggaran lainnya tidak terkait pemilu. Misalnya dengan dugaan netralitas ASN. Bawaslu punya MOU bersama KPU, Kemendagri dengan Komisi Aparatur Sipil Negara. Di MOU itu jelas sekali ya bagaimana cara atau fungsi monitoring yang akan dilakukan. Jadi memang idealnya Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran netralitas itu ya tidak hanya mendiamkan, setelah merekomendasi itu lalu ada kemudian forum koordinasi atau ada forum bagaimana melihat rekomendasi Bawaslu itu misalnya terkait di luar kewenangan Bawaslu. Jadi itu memang diatur juga. Saya kira itu Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sedikit aja Yang Mulia. Ya. Boleh, pimpinan. Tadi saya lupa, kalau seandainya ada kepada atau mungkin kepada Bawaslu rekapitulasi secara teknologi informasi yang dimiliki oleh Bawaslu tentang rekapitulasi atau data dari laporan-laporan itu yang sudah selesai ditindaklanjuti dan yang belum itu. Kalau seandainya ada, saya kira di dalam lembaga yang sudah bertransformasi ke teknologi informasi memiliki data-data seperti itu. Bisa dijawab? Ya, kalau di undang-undang itu pengawas TPS termasuk yang mendapatkan C hasil. Jadi semua hasil pemilu di seluruh Indonesia di setiap TPS Bawaslu memiliki. Itu yang saya pahami. Karena perintah undang-undang, KPPS wajib menyerahkan 1 C hasil kepada selain saksi parpol juga kepada pengawas TPS. Baik, terima kasih, Prof. Masih ada? Jadi ahli ini belum menjawab saya sebetulnya. Karena itu terkait dengan pelaksanaan kepemilian itu. Ya, jadi sebetulnya yang saya tanya monitoring apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk memonitor bagaimana tindak lanjutnya yang dikembalikan pada undang-undang yang lain itu. Karena kan tadi prinsip dasarnya adalah prinsip pemilu yang demokratis. Ya, tapi kalau tidak jauh juga nggak apa-apa. Ya. Begini Yang Mulia, jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain untuk mengeksekusi dugaan pelanggaran di luar kepemiluan. Di era saya itu banyak sekali ASN kita rekomendasi ke KSN. Tapi kita tidak punya instrumen ya untuk bisa quote and quote memaksa KSN untuk menindak aparatnya itu. Ya, ada beberapa kasus rekomendasi Bawaslu terkait tidak netralnya ASN disimpan dalam laci.
Kalau dia terpilih ya dianggap kasih peringatan ringan. Jadi itu mungkin kelemahan. Ya, jadi Bawaslu tidak bisa memaksa lembaga lain ketika sudah merekomendasi terjadi dugaan pelanggaran di luar kewenangan Bawaslu untuk agar supaya ditindak sesuai ketentuan peraturan. Paling mengimbau ya itulah nasib Bawaslu begitu. Baik. Izin yang mulia. Iya, sudah cukup. Ini menjelaskan masalah Prof. Eni. Ada yang baru sekarang kita punya SKB 5 lembaga untuk perkara netralitas ASN termasuk pelanggaran pemilu sekarang Prof. Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya itu ada di KASN namanya siap.net, itu bisa kita akses dan juga ada laporannya dari setiap yang ditangani oleh Bawaslu dan dilanjutkan kepada Komisi Aparatur Negara. KASN akan menyampaikan kembali kepada Bawaslu dan kami sudah sampai sekarang insya Allah sudah berhasil dilakukan. Kalau tidak menyampaikan, apa kontrol Bapak? Kalau tidak menyampaikan, kami akan menanyakan kepada surat kepada KASN dan teman-teman Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga melakukan hal yang sama. Bukan yang tidak menyampaikan KASN-nya. Kami akan menanyakan kepada KASN mengenai rekomendasi dari Bawaslu terhadap ASN yang kami duga untuk melanggar. Mohon yang mulia pemohon 02 selalu berkomentar yang saya kira agak mengganggu, annoying. Izin yang mulia. Siapa? Dari tim hukumnya. Kedengaran suaranya yang mulia. Iya. Izin. Kita menghormati lembaga masing-masing, kami menghormati pemohon 02. Ya, nanti kami juga Ya, yang punya kewajiban untuk memperingatkan. Cukup ya. Terima kasih ya, Prof. Muhammad. Siap. Ya, keterangannya mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti. Silakan.